Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Nur Aini dengan NIM 231091322223. Saya dari Prodi Keperawatan angkatan 2023. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu kesalahan berbahasa yang ada di lingkungan sekitar saya sebagai penugasan dari Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Kesalahan berbahasa pertama yang saya temukan yaitu ada pada kata obsessive compulsive disorder atau OCD. Di kata obsesif sendiri itu sudah benar karena O-nya menggunakan huruf kapital, sedangkan di kompulsif dan disordernya yang tidak menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Huruf kapital sendiri tidak harus selalu dituliskan pada sebuah nama penyakit, tapi ada beberapa kondisi tertentu yang mengharuskan nama penyakit tersebut dituliskan dengan huruf kapital pada awalnya. Seperti nama penyakit tersebut terletak pada awal kalimat, seperti pada foto yang sudah saya tunjukkan. Yang kedua, nama penyakit terletak setelah kata yang berakhir dengan tanda titik. Dan yang ketiga, nama penyakit tersebut berasal dari bahasa Latin. Yang artinya obsessive compulsive disorder ini salah karena kompulsif dan disordernya tidak menggunakan huruf kapital pada awalnya. Yang betul adalah obsesif kompulsif dengan huruf kapital pada awalnya dan disorder juga yang menggunakan huruf kapital pada awalnya. Selanjutnya adalah kesalahan berbahasa yang saya lihat paling banyak ada di lingkungan sekitar saya, yaitu kesalahan penulisan imbuhan di. Sudah ada 3 foto yang saya cantumkan yang memuat kesalahan berbahasa pada imbuhan di, seperti pada kata di sini, dimatikan, dan juga di muka. Dalam bahasa Indonesia sendiri, imbuhan di ini bisa disambung maupun bisa dipisah. Imbuhan di memiliki 2 fungsi. Yang pertama, sebagai imbuhan atau afiks. Penulisan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Biasanya, afiks dicerminkan sebagai pembentukan kata kerja atau verba. Contoh, ayam dimasak oleh ibu. Aku diminta ayah untuk menghadiri pameran nanti malam. Pak Kades dibayar oleh pengusaha sawit untuk membantu pembukaan lahan. Sebagai catatan, di sebagai imbuhan awal disebut juga sebagai afiks yang menunjukkan bentuk fasik dari verba aktif. Seperti contohnya, dimasak bisa diubah menjadi memasak, diminta diubah menjadi meminta, dibayar diubah menjadi membayar. Lalu, pada fungsi yang kedua, imbuhan di ini tergolong ke dalam salah satu jenis kata tugas, yakni preposisi atau kata depan. Tepatnya preposisi tunggal yang hanya terdiri atas satu kata bersama ke, dari, dan pada. Di sini, penulisan di sebagai kata depan yang berfungsi untuk menyatakan keterangan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Contohnya, adik menaruh bukunya di atas lemari. Ia kehilangan ponselnya di pasar malam. Kami memilih untuk menetap di Malang sejak hari itu. Ciri lainnya, penulisan sebagai kata depan dapat diganti dengan ke atau dari yang juga menunjukkan tempat, dan biasanya tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif. Contohnya seperti di sana bisa diubah menjadi ke sana. Di balik pintu bisa diubah menjadi ke balik pintu. Nah, karena itu, untuk 3 foto yang sudah saya cantumkan, untuk kata yang benarnya adalah, untuk kata di sini, yaitu di-nya dipisah dengan sini, yaitu menjadi di sini. Untuk kata dimatikan, digabung menjadi dimatikan, dan untuk kata di muka, dipisah menjadi di muka. Kesalahan berbahasa yang selanjutnya ada pada kata serbaguna yang dipisah. Jika kita cari kata serbaguna yang dipisah di KBBI, maka kita tidak akan mendapatkan artinya. Sedangkan jika kita mencari kata serbaguna yang digabung di KBBI, maka kita akan mendapatkan artinya, yang artinya yaitu dapat digunakan untuk segala hal atau untuk berbagai maksud. Jadi untuk kata bakunya yang benar adalah serbaguna yang digabung. Kesalahan berbahasa yang saya temukan selanjutnya ada pada kata PT.
pasal 8 dalam PP 43 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas dicantumkan, pemakaian nama perseroan harus didahului dengan frasa perseroan terbatas atau disingkat PT. Seperti yang ada pada foto yang saya cantumkan, tulisan PT-nya ini mengandung titik. Sedangkan dari peraturan pemerintah yang saya bacakan tadi, ini dapat disimpulkan bahwa singkatan perseroan terbatas ditulis PT, bukan PT titik, atau P titik T, atau P titik T titik. Jadi ini sejalan dengan penjelasan dan contoh yang tertera dalam bagian singkatan dan akronim pedoman EYD, bahwa singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Jadi, kata yang benar untuk PT ini tanpa titik. Kemudian, kesalahan berbahasa yang saya temukan selanjutnya ada pada uraian komposisi di kemasan snack yang saya temukan, yaitu komposisi-komposisinya yang tidak berspasi setelah menggunakan tanda koma. Pada tanda baca seperti titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru tidak diberi spasi sebelum tanda baca tersebut, tetapi spasi diberikan setelah tanda baca. Sedangkan di uraian komposisi yang ada ini tidak berspasi tanda bacanya. Walaupun memang ada kondisi di mana pemberian spasi setelah titik dan koma tidak diperbolehkan, yaitu saat digunakan untuk memisahkan bagian angka atau bilangan dan waktu. Misalnya 10.000 atau jam 8.00 yang tidak berspasi setelah menggunakan tanda titik dan koma. Kemudian yang selanjutnya, ada brosur yang saya temukan yang memuat banyak sekali kesalahan berbahasa, akan saya bacakan. Khasiat kiwi, membantu mengatasi insomnia, mencairkan darah untuk kesehatan kardiovaskular, menurunkan kolesterol dan trigliserida, membantu membaiki pernafasan kanak-kanak, pendek nafas, berdehit dan batuk malam, mencegah kerusakan kulit yang menyebabkan kanker kulit, menjaga kesehatan penglihatan, kesehatan kolon, dan kesehatan prostat. Di sini kita dapat lihat kesehatan. Kesehatan jika kita cari pada KBBI tidak akan ada, kecuali jika kita mencari kata kesehatan. Kesehatan yaitu adalah keadaan atau hal yang sehat, kebaikan keadaan atau badan dan sebagainya. Di sini juga kita dapat melihat pernafasan yang menggunakan huruf F. Sedangkan kata baku napas adalah menggunakan huruf P. Napas di KBBI memiliki arti udara yang diisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru. Jadi untuk pernafasan yang benarnya adalah menggunakan huruf P, bukan pernafasan tetapi pernapasan. Kemudian ada kerusakan kulit. Kerusakan tentu kita sudah tahu. Kata yang benar adalah rusak, bukan rosak. Jadi kerusakan yang benar adalah kerusakan dan cancer. Cancer kita sudah tahu, tentunya cancer yang benar tulisannya menggunakan K, yaitu kanker. Kesalahan yang selanjutnya ada pada kata praktek. Dikutip dari buku hukum kesehatan tentang hukum malapraktik tenaga medis tahun 2020 karya Sultan Remi Sayedi, praktek adalah kata yang keliru menurut KBBI. Mengapa dikatakan keliru? Karena praktek merupakan kata yang tidak baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI disebut bahwa praktik adalah kata baku dari praktek. Menurut Kamus KBBI, praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan secara teori. Untuk kata kesalahan berbahasa yang terakhir yang saya temukan, yaitu ada pada kata silahkan. Jika kita mencari kata silahkan dalam KBBI, kita tidak akan menemukan apapun, karena
Silakan memiliki kata baku yaitu silakan. Jika kita mencari kata silakan dalam KBBI, maka hasilnya akan muncul berserta artinya. Silakan adalah kata perintah yang halus dengan makna sudilah kiranya atau memperkenankan orang lain memperlakukan sesuatu. Jadi, untuk kata yang benar dari silakan adalah silakan. Nah, sampailah kita di akhir video penugasan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.